Si pemuda dipaksa oleh ayah kandungnya untuk menggali tulang suci di dalam tubuhnya. Tujuannya ternyata adalah untuk meningkatkan kultivasi anak angkatnya. Melihat mereka, keluarga 3 orang, dengan kebahagiaan yang menyeluruh, pemuda itu segera membuat sumpah di jalan surgawi. Sekarang dia telah mengembalikan tulang itu kepada ayahnya. Mulai saat itu, tidak ada hubungan lagi di antara mereka. Namun tindakan pemuda itu malah menyebabkan batu nisan di tempat latihan hancur. Penjaga jalan segera menyadari, masa depan sekte sudah habis. Bencana besar akan segera datang. Ternyata si pemuda adalah seorang yang terlahir kembali. Dia secara tak sengaja melihat dirinya di kehidupan sebelumnya. Adiknya diam-diam berlatih ilmu sihir di gunung belakang. Dia ingin menghentikannya. Namun saat itu dia sudah terpengaruh oleh kekuatan setan. Adiknya sama sekali tidak mendengarkannya. Bahkan ingin membunuh si pemuda. Pada saat itu, ayah mereka yang merupakan pemimpin sekte, melihat sesuatu yang aneh. Untuk mencegah kebocoran informasi, adiknya mentransfer ilmu sihir ke dalam tubuh si pemuda, dan menyamar seolah-olah terluka. Ketika orang tua menemukan tempat ini, dia menggunakan identitas sebagai anak angkat selama bertahun-tahun, mulai mencemarkan nama pemuda itu. Hal ini membuat ayah pemuda percaya pada fitnahnya, dengan satu pukulan merusak dantian pemuda, dan ingin mengusirnya dari rumah. Kamu berlatih ilmu sihir secara sembunyi-sembunyi. Sangat jahat. Hari ini aku akan merusak dantianmu, menghancurkan kultivasimu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Fang. Pergi dari sini. Ayah, pergi. Jangan salahkan kakak. Pil Kingling ini adalah pil suci penyembuh luka. Bisa menyembuhkan lukamu seketika. Bagus. Kamu melakukan dengan baik. Menemukan urusan kultivator setan. Aku akan memberimu penghargaan besar. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja pada ayah. Namun adik yang jahat tidak berniat memaafkannya. Saat pemuda turun gunung, adik tiba-tiba muncul, langsung memukulnya hingga sekarat. Pemuda tergeletak di tanah, mengingat kembali hidupnya. Tanpa ragu bersumpah jika ada kehidupan berikutnya, akan memastikan bahwa kelompok ini, keluarga yang kejam membayar harga. Mungkin itu takdir. Semua merasa tidak adil untuknya. Benar-benar membuatnya terlahir kembali 5 tahun yang lalu. Memikirkan dirinya di kehidupan sebelumnya. Mengalami berbagai perlakuan yang tidak adil. Pemuda bersumpah dalam hati, harus membuat mereka membayar kembali dengan berlipat-lipat. Dasar brengsek, cepat berlutut di depanku. Di Sekte King Xuan, banyak orang berbakat berkumpul. Bakat-bakat muncul satu demi satu. Melatih diri dengan tekun dari generasi ke generasi. Melawan pengikut setan. Lihatlah dirimu lagi. Kalau hanya menganggur sepanjang hari. Sekarang berani mencuri lagi. Obat alkimia yang sebenarnya. Segera serahkan obat alkimia itu padaku. Ayah, jangan salahkan kakak. Mungkin kakak juga tidak dengan sengaja. Hanya salah mengambil obat alkimia. Jangan membela dia. Lihatlah dia sekarang, seperti orang malas. Seperti pencuri dan penjahat. Tidak ada lagi penampilan seorang praktisi kultivasi. Sungguh memalukan bagi keluarga kami. Merusak reputasi. Yuaner, jika kamu ingin sesuatu, katakanlah kepada kami. Mengapa harus mencuri? Hei, kakak. Aku tahu kamu selalu punya pendapat tentangku. Barang berharga lainnya. Semuanya bisa kuberikan padamu. Tapi pil itu sangat penting bagiku. Aku memperingatkanmu terakhir kalinya. Segera kembalikan pil itu pada pemiliknya. Kamu masih tidak mengerti, ya? Jangan salahkan aku kejam. Pil ini jelas milikku. Aku mencarinya dengan susah payah di tempat terlarang. Tapi mereka malah mendengarkan dan percaya pada Fang Zheng. Mereka memaksa aku di kehidupan sebelumnya. Menyerahkan pil itu pada Fang Zheng. Jika begitu, aku tidak akan membiarkan mereka menentukan nasibku. Kamu sangat ingin pil ini, kan? Kak, pil ini akan membantu aku mencapai tubuh suci kuno. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Benar-benar tidak bisa. Aku akan memohon pada orang tuaku. Aku akan memberikanmu beberapa kompensasi lainnya. Barang-barangku, kamu juga ingin merampasnya? Berhenti. Berhenti. Anak durhaka, apakah kamu tidak menghormati ayahmu lagi sekarang? Apakah kamu tidak menghormati ayahmu lagi sekarang? Ayah, pada saat itu kalian yang meninggalkan aku. Setelah kamu mencariku kembali, lagi-lagi kamu tidak peduli padaku. Selama 3 tahun sejak aku kembali,
Seluruh sekte King Xuan, siapa yang tahu bahwa aku adalah anak kalian? Berani-beraninya, pada masa lalu, kita menindas pemberontakan. Tidak memiliki kendali atas diri sendiri. Tidak bisakah kamu memahami orang tua sedikit? Lalu mengapa kalian bisa mengadopsi Fang Zheng dan merawatnya dengan penuh perhatian? Inikah yang kalian sebut sebagai tidak memiliki kendali atas diri sendiri? Kakak, semua ini adalah kesalahanku. Hanya membuatmu menderita begitu banyak. Janganlah menyalahkan orang tua kamu. Jika kamu benar-benar membenciku. Jadi jika aku meninggalkan keluarga Fang. Benar, kakakmu tidak bermaksud seperti itu. Yuan Er, cepat minta maaf kepada adikmu. Henry Fang, kamu memang ingin mengusir adikmu. Baru kamu puas jika dia diusir dari keluarga Fang. Kalian selalu peduli pada Fang Zheng. Kapan kalian memikirkan perasaanku? Jangan lupa, dia hanya diambil dari luar wilayah. Dan saya, hanya aku yang adalah anak kalian secara biologis. Anak durhaka, kamu benar-benar sudah kelewatan. Yuan Er, saat itu kami kurang memikirkannya. Kami akan menggantinya nanti. Tapi kamu juga tidak boleh berbicara seperti itu kepada ayahmu. Kamu sudah dewasa. Seharusnya lebih bijaksana. Cukuplah. Jika kamu ingin menggantiku, seharusnya sudah dilakukan sejak dulu. Mengapa harus pura-pura sekarang? Kak, mengapa kamu berbicara kasar kepada orang tua? Orang tua selalu bilang demi kebaikanmu. Kalau kamu ingin menyalahkan, salahkan aku saja. Tamparan ini, memukulmu karena mencampuri urusan keluarga kami. Tamparan ini, memukulmu karena memutarbalikkan fakta. Berbicara palsu untuk menyesatkan orang. Tamparan ini, memukulmu karena kejahatan hatimu membahayakan hidupku. Dan kalian, selama 3 tahun terakhir, selain menyalahkan, membenci, dan mencela, tidak pernah ada kata-kata perhatian untukku. Orang tua seperti ini, lebih baik aku tidak memiliki. Terbalik. Yuan Er, kami adalah orang tua kandungmu. Sejak kalian meninggalkanku, aku tidak memiliki orang tua lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan memiliki hubungan dengan keluarga kalian. Hubungan terputus. Anak durhaka, kau pikir hubungan darah ini bisa diputus begitu saja? Darah keluarga Fang mengalir dalam tubuhmu. Kau mengandung kami, tulang tertinggi keluarga Fang. Jika tidak begitu, kau hanyalah manusia biasa. Di dunia kultivasi ini, kau hanyalah semut terendah. Jenis darah ini lebih baik tidak memiliki. Tidak bisa, Yuan Er. Tulang tertinggi ini, aku akan mengembalikannya padamu. Mulai hari ini, saya akan mengikuti keluarga Fang Anda. Tidak ada hubungan lagi. Nasib King Xuan Sek sudah habis. Mungkin akan ada bencana besar. Kakak Fang Yuan. Bukankah kau baru saja pulang dari keluarga Fang? Mengapa lukamu begitu parah? Jangan sebut keluarga Fang lagi di masa depan. Aku sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Apapun keputusanmu, saya selalu mendukungmu. Meskipun tanpa keluarga Fang, kau masih punya aku. Terima kasih, King Yao. Tunggu sampai lukaku sembuh. Kita akan pergi dari King Xuan Sek bersama. Mengangguk. Teknik ini seharusnya berguna bagimu. Qi Tong Tian Jue Ungu. Ini bukan milik 3000 negara besar. Apakah ini teknik kelas atas? Dengan memiliki itu, bahkan tanpa tulang utama, aku masih bisa melanjutkan latihan. King Yao membersihkan. Aku akan segera mulai menutup diri. Kali ini, aku pasti akan mencapai terobosan.
Kakak Fang Yuan, aku percaya padamu. Bagaimanapun, Yuan dia tetap anak kandungmu. Meskipun dia melakukan kesalahan, mengapa kamu begitu keras padanya, memaksa dia untuk melepaskan tulang utama? Dia sendiri yang menggali tulang itu. Aku tidak memaksa dia. Jika Yuan kehilangan tulang utama, lagi pula, dia tidak memiliki bakat latihan apapun. Berlatih pun sia-sia. Jika bisa mendapatkan tulang utama Fang Yuan, bakatku. Benar. Zenger, ada apa denganmu? Zantian, benar, apa yang sebenarnya terjadi? Drama haha. Aliran Qi dan darah terbalik. Menyerang pusat spiritual. Tanda-tanda kerusakan dasar Dao. Jika dasar Dao rusak, Zeng mungkin seumur hidup ini, tidak akan bisa berlatih lagi. Ayah, ibu, Zeng tidak ingin menjadi lumpuh. Cepatlah cari cara untuk membantu Zeng Ibu, anak-anak hanyalah masalah kecil. Tidak boleh menghambat jalan kultivasi saudara Fang Yuan. Kalau bukan karena anak durhaka itu, memakan dewa energi langitmu, kamu tidak akan merusak dasar daomu. Tulang ini yang luar biasa. Anggap saja sebagai gantinya. Sebagai kompensasimu, Zantian. Zeng Nyonya. Kita tidak bisa hanya melihat Zeng Dasar Dao rusak. Tidak masalah jika Fang Yuan kembali. Kita bisa menggantinya lagi. Fang Yuan, tulang kebanggaanmu sekarang milikku. Tentu saja, semua ini untukmu. Persiapan bahan-bahan langka. Baru saja menyatukan tulang kebanggaan. Cepat, makanlah lebih banyak. Terima kasih, ayah. Aku pasti akan pulih secepat mungkin. Sudah begitu lama berlalu. Kenapa Yuan belum pulang? Tidak perlu pedulikan dia. Dia hanya ingin menggunakan cara untuk melarikan diri dari rumah. Untuk menakuti kita. Agar kita memohon padanya untuk kembali. Ini seperti mimpi. Li Seng, ada. Kalau anak durhaka itu tidak ingin pulang, biarkan saja. Sampaikan perintahku. Tangkap Fang Yuan di gua latihan di Tanah Suci Sekte. Usir Fang Yuan dari King Xuan Sek. Tidak boleh masuk selamanya. Ini. Pemimpin sekte, Tuan Muda Besar ada di rumah. Tidak ada gua latihan sama sekali. Apa? Yuaner adalah putra muda keluarga Fang. Bagaimana mungkin berada di Tanah Suci Sekte? Tidak ada gua latihan. Bawahan tidak berani bicara sembarangan. Tuan Muda selalu tinggal di pintu gerbang luar. Tidak mungkin. Rumah keluarga Fang terletak di Tanah Suci inti King Xuan Sek. Dengan tingkat kultivasinya yang rendah. Dari pintu luar sekte King Xuan ke kediaman Fang, setidaknya membutuhkan 3 jam. Apakah mungkin dia pergi ke kediaman Fang sebelum matahari terbit setiap hari, langsung menuju kediaman Fang? Ayahnya, apakah mungkin dia adalah kakak Fang Yuan? Membuatmu menipu kami, mencari simpati. Bawahan tidak akan berani menipu pemimpin sekte. Apa yang saya katakan, setiap kata adalah benar. Bagaimana keadaan Fang Yuan di rumah? Bahkan tidak memiliki gua. Tidak heran dia akan membenci kita. Fang Yuan berada di rumah. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Nyonya, ini diatur oleh pemimpin sekte. Aku juga tidak berani berkata banyak. Fang Zantian, lihat apa yang telah kamu lakukan. Saya hanya mengatakan untuk melatihnya, menguji kesabarannya, tapi tidak pernah mengatakan untuk terus tinggal di pintu luar. Li Seng, di mana Fang Yuan tinggal sekarang? Bawa kami segera. Ya, inilah tempat tinggal Tuan Muda Fang Yuan.
No translation needed. Li Sheng, ada. Kamu bilang Fang Yuan selalu tinggal di tempat seperti ini. Bagaimana mungkin? Di sini bahkan tidak ada binatang roh sekte. Rumah jerami ini bahkan lebih buruk. Ibu. Ibu adalah, aku ingin pindah tempat tinggal. Istana Fang begitu besar. Ini adalah tempat dengan energi spiritual paling melimpah di seluruh Qingxuan Sect. Tempat dengan energi spiritual yang paling kuat. Masih tidak cukup bagimu? Ibu adalah, kamu baru saja pulang. Sudah tidak suka dengan Istana Fang. Berpikir untuk menikmati. Kamu harus belajar untuk mengasah diri. Mengerti? Kamu bilang dia Yuaner. Ternyata sudah tinggal di sini selama 3 tahun. Ini bukan untuk memberi makan tumbuhan spiritual kepada binatang roh di sekte. Tumbuhan spiritual untuk memberi makan binatang roh. Kualitas tumbuhan spiritual ini tidak bagus. Bawa dan berikan makan binatang roh. Tunggu sebentar, Paman Li. Ayah, tumbuhan spiritual ini. Lebih baik biarkan aku yang menanganinya. Kehilangan semangat karena terlalu banyak bermain. Terserah padamu. Hei! Fang Yuan tiba-tiba. Tumbuhan spiritual yang diberikan untuk binatang roh kembali dimakan. Apakah Istana Fang tidak memberinya tunjangan bulanan? Tidak memberinya tunjangan bulanan? Semua sekte, pemimpin sekte, Anda yang mengatakan untuk melatih pemuda. Jadi dia tidak mendapat tunjangan bulanan. Dia hanya bisa tinggal di rumah jerami ini. Dan makanannya juga hanya sisaan. Meskipun aku hanya sebentar. Lalu apa? Itu bisa memberinya alasan. Tidak mematuhi orang tua. Apakah itu tidak melawan norma? Fang Zhantian, Fanger sudah pergi karena kamu melarikan diri dari rumah. Kamu tidak mencoba mencarinya. Kamu masih menyalahkannya. Nyonya. Kamu tidak mencari anakmu? Baiklah, anakku. Saya akan menemukannya sendiri. Tidak sia-sia menggunakan teknik langit ungu. Bahkan bisa membuatku melampaui tahap kultivasi. Langsung melonjak ke puncak tahap fondasi. Dengan kultivasi saat ini, meskipun meninggalkan Qingxuan Sect, King Yao tidak perlu menderita bersamaku. Kakak Fang Yuan, saya akan kembali ke kota Tianxing. Tunggu sampai kamu mencapai tahap Yuan Ying. Konsentrasi saja pada kultivasi. Kemudian cari aku. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain kamu dalam hidup ini. King Yao. King Yao, aku pasti tidak akan mengecewakan perasaanmu. Tunggu sampai aku terkenal di seluruh dunia. Aku pasti akan datang melamarimu. Kamu hanya sampai tahap awal kultivasi. Masih ingin terkenal di seluruh dunia. Batu spiritual bulan ini. Mengapa belum disampaikan kepada saya? Kamu tidak ingin bergabung dengan Qingxuan Sect lagi? Han Feng, kamu mencari mati. Kamu berani menyerang saya. Sepertinya pelajaran yang saya berikan padamu selama ini belum cukup. Han Feng, selama ini kamu bergantung pada kekuasaan keluarga. Mencuri sumber daya latihan saya. Mempermalukan saya dengan segala cara. Hari ini, aku akan membuatmu menundukkan kepala dan minta maaf. Lebih baik bercanda. Kamu pikir, mengalahkan 2 adik latihan saya, kamu bisa menentukan siapa yang lebih baik di antara kita. Saya adalah seorang praktisi tingkat foundation building. Murid dalam sekte Qingxuan, kamu juga ingin membuat saya minta maaf.
Hanya aku. Fang Yuan, kamu hanya berhasil menyerang secara tak terduga. Hari ini, aku akan melumpuhkan keempat anggota tubuhmu, agar kamu melihat perbedaan antara kita. Puncak fondasi. Setiap langkah peningkatan tingkat praktisi sulit seperti langit. Aku telah menggunakan seluruh kekuatan keluarga. Memakan waktu 6 tahun penuh untuk akhirnya berhasil melewati tingkat foundation building. Bagaimana mungkin kamu? Sampah. Kamu belum pantas tahu. Tidak. Aku adalah putra kecil keluarga Han. Jika aku mati, simbol hidupku akan hancur. Ayahku pasti tidak akan membiarkanmu lepas. Kamu sangat bersalah. Mati atau dihukum. Feng. Jangan, Feng. Siapa sebenarnya berani membunuh putra Han Changhai? Feng. Siapa? Laporkan kepada sesepuh. Tempat ini sepertinya untuk murid tugas biasa. Tempat tinggal Fang Yuan. Apa yang kamu katakan? Dia hanya seorang murid tugas biasa pintu luar. Berani menyentuhku, putra Han Changhai. Kamu mengeluarkan perintah pembunuhan. Aku akan membuatnya mati tanpa kuburan, tanpa tempat peristirahatan terakhir. Ya. Inilah yang dikatakan Li Sheng, tempat di mana Yuaner berlatih. Mengapa ada aura biksu inti emas di sini? Apakah ini berarti, apakah Yuan dalam masalah? Apakah aku terlalu keras padanya? Tidak, berlian tidak akan bersinar tanpa dipahat. Semua ini untuk kebaikannya. Pemimpin sekte, anak durhaka itu kembali, Nyonya. Fang Zhantian, bagaimana kamu bisa menjadi seorang ayah? Saya tidak tahu jika ada masalah dengan Yuan Er. Apa yang bisa terjadi pada anak durhaka itu? Meskipun ada masalah, itu adalah kesalahannya sendiri. Tempat tinggal Yuan Er hancur. Sekarang dia hilang. Apa? Kamu sebaiknya segera mengirim orang untuk mencarinya. Jika ada apa-apa dengan Yuan Er, aku belum selesai denganmu. Ada apa? Pemimpin sekte. Saya akan memeriksanya sekarang. Pemimpin sekte, Han Changhai, mengeluarkan perintah pembunuhan. Memberikan hadiah 10.000 batu spiritual untuk mengejar Tuan Muda Fang Yuan. Tuan Muda sudah melarikan diri ke arah kota awan. Fang Yuan adalah putra saya. Han Changhai hanya seorang tetua pintu luar biasa. Bagaimana dia berani menyakiti dia? Pemimpin sekte, Anda tidak pernah mengumumkan kepada publik. Tuan Fang Yuan adalah putra Anda. Dia bahkan tidak bisa lulus ujian pintu luar. Dia benar-benar tidak berguna. Mulai hari ini, tanpa izin saya, tidak boleh diumumkan kepada publik. Dia adalah tuan muda keluarga kami.
Meskipun begitu, dia akan dikejar. Apakah dia tidak tahu untuk pulang? Keluarga Han mengirim ahli untuk mengejar dia di mana-mana. Tuan muda memiliki kultivasi yang rendah. Saya tak bisa kembali. Pemimpin King Xuan mengeluarkan perintah King Xuan. Perintahkan semua murid King Xuan Sek. Cari dengan segenap tenaga Fang Yuan. Ya. Lapor. Pemimpin King Xuan mengeluarkan perintah King Xuan. Memerintahkan kami di kota awan untuk mencari pemimpin muda. Apa? King Xuan Sek adalah gerbang utama di Tiongkok Tengah. Pemimpin sekte, Fang Zhantian, adalah puncak dewa terwujud. Terakhir kali mereka mengeluarkan King Xuan Order. Memimpin pasukan elit sekte. Membantai 10.000 praktisi setan di kuil pembantaian jiwa. Jika pemimpin muda mengalami masalah di kota awan, aku sudah selesai dengan Yun Cheng. Segera blokir seluruh kota. Meskipun harus menggali 3 kaki di bawah tanah, kita harus menemukan pemimpin muda. Mengapa tiba-tiba kota diblokir? Pemimpin King Xuan Sek mengeluarkan King Xuan Order. Jika tidak bisa menemukan pemimpin muda, kita semua akan mati bersama. Itu adalah dewa pembunuh nomor 1 di Tiongkok Tengah. Langit, runtuh. Segera ikuti saya ke rumah Han. Jika anak saya, Fang Yuan, mengalami masalah, saya akan membiarkan seluruh keluarga Han mati bersama.